نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan haji. Yaitu masih terkait dengan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaifiat atau cara melempar jamrah. Setelah itu beliau menyebutkan hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' faja'alu yas'alunahu faqala rajul lam ash'ur fahalaktu qabla an adbah faqala idbah wala haraj faja'a akhar faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armiya qala irmi wala haraj fama su'ila yawma idin an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW berdiri di Haji Wada, maka orang-orang bertanya kepada beliau. Di antaranya ada seorang berkata, lam ash'ur, saya tidak sadar, saya cukur ternyata sebelum saya sembelih. Kan di hari 10 kan, kalau seorang melakukan 2 dari 3 maka tahallul awal, yaitu lempar jamrah, cukur, menyembelih bagi orang yang haji tamattu. Jadi ada orang bertanya, ya Rasulullah, saya tidak sadar, ternyata saya mencukur sebelum saya sembelih. Saya cukur sebelum saya berkurban. Kan urutannya kan lempar jumrah, sembelih, cukur, tahallul awal. Setelah itu baru pergi tawaf ifadah. Tapi ini orang, dia cukur dulu sebelum dia potong. Iya. Sebelum dia potong. Kata Nabi, idbah wala haraj. Potong, tidak ada masalah. Datang lagi orang yang lain berkata, lam ash'ur, saya tidak sadar. Fanahartu qabla an armiya. Ternyata saya menyembelih sebelum saya lempar jumrah. Kan 3 yang dilakukan di tanggal 10 itu di Mina maksudnya. Iya. Lempar jumrah, cukur, sembelih. Ini yang tadi dia cukur dulu sebelum sembelih. Kalau yang ini dia sembelih sebelum dia lempar jumrah. Kata Nabi, irmi wala haraj. Lempar jumrahnya, tidak ada masalah. Maka kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tidaklah Nabi SAW ditanya hari itu tentang sesuatu yang dikedepankan atau diakhirkan, kecuali beliau katakan, lakukan, tidak ada dosa. Nah, ini faedah penting bagi kita, bahwa lempar jumrah, menyembelih, mencukur di hari ke-10 itu tidak masalah kalau di
Iya, acak. Kalau ada yang cukur dulu baru lempar, tidak masalah. Atau ada yang lempar baru cukur, tidak masalah, belum berkurban. Atau ada yang berkurban dulu baru cukur, tidak masalah. Cukur dulu baru kurban, tidak masalah. Semua yang ditanya hari 10 itu kegiatan haji di tanggal 10 Dzulhijjah, setelah wukuf di Arafah tanggal 9 ke Muzdalifah, bertolak ke Mina, yang tanggal 10 Nabi katakan silakan lakukan, tidak ada dosanya. Ini adalah kemudahan bagi jemaah haji. Walaupun kalau dia urut itu sunnah. Kalau dia urut seperti yang Nabi lakukan lebih bagus lagi. Ya, seperti yang dinukil di hadis berikutnya. Kata beliau, wa anil Miswar ibn Makhramah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahliqa wa amara ashabahu bidzalik. Dari Al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban sebelum beliau memotong rambutnya. Nah, ini sunnahnya. Sunnahnya itu lempar jamrah Aqabah, potong hewan kurbannya, baru cukur. Itu sunnahnya. Dan beliau menganjurkan para sahabat untuk melakukan itu. Ya, ini kalau bisa dan memungkinkan. Ya, lempar jumrah dari Muzdalifah, kita lempar jumrah. Setelah lempar jumrah kita potong. Itu kalau kita haji tamattu. Setelah potong baru cukur. Itu lebih bagus. Tapi kalau ada yang melakukannya tidak sesuai dengan yang Nabi lakukan, tidak masalah, karena Nabi sudah katakan lakukan, tidak ada dosa. Lakukan, tidak ada masalah. Kemudian hadis berikutnya kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ramaitum wa halaqtum faqad halala lakumut tibu wa kullu syai'in illa nisa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa fi isnadihi dha'fun. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, tapi dalam sanadnya terdapat kelemahan. Karena ada rawi yang bernama Al-Hajjaj ibn Arta'ah, dia rawi yang mudallis, terus juga dhaif. Iya, terus juga dia rawi yang dhaif, sehingga rawi ini dhaif. Hanya saja di sini beliau ingin menjelaskan, kan 3 yang dilakukan: lempar jumrah, sembelih, cukur. Iya, dari 3 ini 2 saja yang dilakukan, itu sudah tahallul awal. Kata beliau, kalau kalian telah melempar jumrah, terus kalian juga sudah cukur, maka telah halal untuk kalian parfum dan semuanya kecuali perempuan. Nah, ini memang tahallul awal seperti itu. Ketika kita sudah lempar jumrah, cukur, halal semuanya, sudah boleh buka pakaian ihram, sudah bisa pakai parfum, kecuali perempuan. Bagi yang bawa istri, maka belum bisa mendatangi istri. Nanti boleh mendatangi istri kalau sudah tawaf ifadah, sa'i, cukur, sudah halal segala sesuatu. Halal segala sesuatu, termasuk perempuan, termasuk istrinya. Kemudian kata beliau, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa'i halqun wa innama yuqassirun. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ini untuk menunjukkan satu permasalahan. Kan kita sudah berbicara dari pekan lalu cukur. Bahkan pekan lalu kita katakan Nabi mendoakan rahmat bagi orang yang cukur botak. Ya, sudah kita sampaikan hadis. Nabi katakan Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang cukur botak.
Ya Allah rahmatilah orang-orang cukur botak. Ya Allah rahmatilah orang-orang cukur botak. Ini berlaku untuk siapa? Nah, sekarang hadis ini untuk menjelaskan itu. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi perempuan itu halq. Tidak ada bagi perempuan itu cukur botak. Yang ada innama yuqassirna. Tiada lain dia adalah cuman memperpendek saja. Dan disebutkan dia cukup apa namanya ini? Seruas jari dari rambutnya yang dia cukur. Itu perempuan. Jadi syariat botak itu laki-laki di haji. Adapun perempuan dia hanya menggunting saja rambut bagian ujungnya. Hanya menggunting saja bagian ujungnya. Dan ini disepakati, tidak ada silang pendapat di antara ulama madhab. Tidak ada silang pendapat. Bagi laki-laki adalah botak, cukur botak, dan bagi perempuan adalah hanya menggunting ujung rambutnya. Hanya menggunting ujung rambutnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibn Umar radhiyallahu taala anhu maqala annal Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ista'dzana Rasulullah an yabita bi Makkah layaliya mina min ajli siqayatihi fa adina lahu muttafaqun alaih. Masyaallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya Al Abbas ibn Abdul Muttalib paman Rasulullah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Mekah di hari-hari Mina. Kan sunahnya kan kita lempar jumroh, cukur, sembelih, kita ke Mekah, tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i, kita kembali ke Mina di hari-hari Mina untuk lempar jumroh hari berikutnya. Bermalam kita di Mina, kita bermalam di tenda Mina. Di sini Ibn Al-Abbas minta izin kepada Rasulullah untuk bermalamnya di Mekah di malam-malam Mina. Jadi bukan di Mina. Karena belum punya tugas memberi minum jamaah haji, maka Rasulullah mengizinkannya. Apa faedah hadis ini? Kata beliau riwayat Bukhari Muslim, faedahnya bahwa bagi yang punya tugas melayani jamaah haji itu boleh tidak bermalam di Mina. Misalnya sekarang kan banyak orang-orang yang bertugas melayani jamaah haji. Dia bahkan dari Indonesia sampai pulang untuk melayani jamaah haji. Maka ketika mereka ditempatkan di mana di sana, yang penting saat ke Arafah mereka ikut ke Arafah, kembali ke Muzdalifah ikut, ke Mina lempar jumrah terus ke Makkah. Bermalamnya boleh di Makkah. Karena mereka adalah orang-orang yang mengurus jemaah haji. Dibolehkan bermalam di tempat yang ditentukan oleh pemerintah dalam melayani jemaah haji. Ini yang beliau tunjukkan lewat hadis ini. Kemudian beliau berkata, wa an Asim ibn Adi radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arqasa li ru'a'il ibil fil baitu tati min an Mina yarmuna yawman nahar thumma yarmuna al-ghad li yawmain thumma yarmuna yawman nafri. Kata beliau dari Asim ibn Adi, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan bagi para pengembala unta dalam bermalam di Mina. Mereka melempar hari nahar
kemudian besoknya untuk langsung 2 hari. Kan gini, hari nahar kan lempar akobah, syukur sembelih, setelah tawaf ifadah, setelah itu kembali ke Mina, setelah tawaf ifadah dan sa'i kembali ke Mina. Besoknya kan lempar 1, boleh langsung lempar 2, kemudian tanggal 12 lempar lagi 1, boleh juga diakhirkan. Hari ini tanggal 11 1, tanggal 12 1, tanggal 13 1, lempar jumrah 1. Ini penjelasan boleh langsung 1 hari itu 2 bagi yang mau segerakan. Di sini hadis katanya Nabi membolehkan para pengembala unta untuk melempar di hari nahar, kemudian dilempar besoknya untuk 2 hari. Berarti dihabiskan langsung untuk 2 hari. Tsumma yarmuna yauman nafr. Kemudian setelah itu mereka langsung lempar di hari terakhir lagi. Jadi dia antaranya itu, jadi lempar yang menafar itu yang di hari ke-14, hari bertolak dari Mina. Hari bertolak dari Mina. Ini dia belum bolehkan. Diriwayatkan katanya oleh Al-Khamsah, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadisnya memang adalah hadis yang sahih. Di sini hadis ya, ini para pengembala onta bermalam di Mina, padahal mereka para pengembala. Jadi kita tidak berbicara lagi tentang lempar jumrah karena sudah lewat. Hadis ini belum bawakan untuk menunjukkan bahwa sunnahnya itu, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib di hari tasyrik itu kita bermalam di Mina kalau kita berhaji. Kecuali tadi orang-orang yang memiliki tugas. Tapi kalau kita tidak memiliki tugas, kita bermalam di tenda Mina. Itu sunnahnya. Bahkan ulama kita ada mengatakan wajib bagi orang melakukan ibadah haji untuk bermalam di Mina. Iya, ini faedah pertama. Bahkan ini kalau kita melihat pengembala onta, semuanya dianjurkan untuk bermalam di mana? Di Mina, bersamaan dengan kesibukan mereka. Cuma kesibukannya itu tidak terkait dengan jamaah haji, tidak terkait dengan jamaah haji. Adapun faedah terkait dengan lempar jumroh, boleh mengumpulkan dalam melempar jumroh itu langsung 2 hari digabungkan 1 hari. 2 hari digabung menjadi 1 hari, itu dibolehkan. Iya. Dan juga hadis ini kalau kita melihat Nabi bolehkan sampai lempar jumroh sampai hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa hari tasyrik itu semuanya bisa untuk melempar jumrah. Bisa untuk melempar jumrah. Siapa yang mengakhirkan sampai akhir hari itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Karena lempar jumrah ini kan kita sudah halal segala sesuatu. Karena setelah kita lempar jumrah di hari 10, kemudian cukur atau menyembeli, terus pergi tawaf ifadah, sa'i, cukur, halal semuanya. Sudah tidak ada lagi yang haram. Iya. Artinya kita mau lempar jumrohnya segera lagi atau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan kembali juga dari nanti kalau kita berhaji di arahan yang diarahkan oleh pembimbing haji supaya teratur. Kemudian berikutnya kata beliau, wa Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar, al hadits muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hari nahar. Ini sunnahnya khutbah di hari Id, hari ke-10 untuk jemaah haji. Tentunya bagi imam atau yang ditunjuk oleh ini pemimpin atau yang ditunjuk oleh pemimpin untuk khutbah di sana. Untuk khutbah di sana. Kemudian kata beliau An-Sarra binti Nabahan, dari Sarra binti Nabahan radhiyallahu taala anha qalat khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us faqala alaysa hadha awsat ayyamit tasyrik. Al hadits rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, kalau ini hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Dari Sarra binti Nabhan
Beliau berkata, Rasulullah SAW khutbah di tengah kami yaumar ru'us. Yaumar ru'us itu hari kedua. Hari kedua, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Dan beliau katakan, bukankah ini hari tasyrik, pertengahan dari hari tasyrik. Nah, ini sama hadis ini menunjukkan juga sunnah khutbah di besoknya lagi untuk ceramah di tenda jamaah haji. Jamaah haji di Mina tentunya, di Mina tentunya. Kemudian hadis berikutnya lagi kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha tawafuki bil baiti wa baina Safa wal Marwa yakfika li hajjiki wa umratiki. Masyaallah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tawafnya kamu di Baitullah, kemudian kamu bersa'i antara Safa dan Marwah, itu mencukupi hajimu dan umrohmu. Ini untuk menunjukkan bahwa kita di dalam manasik haji, kita mau hajinya tamattu atau hajinya kiron, bahkan kita hajinya haji furoda, ifrad, itu cukup untuk umroh. Itu cukup untuk umroh. Kalau dia hanya mampu satu kali perjalanan saja, itu saja, maka sudah gugur kewajibannya. Sudah gugur kewajiban hajinya dan sudah gugur kewajiban umrohnya. Karena umroh itu pendapat yang paling kuat adalah wajib. Ya, yang disebut oleh para ulama, wajib dalam seumur hidup itu satu kali saja. Ketika seorang misalnya haji ifrad, furoda, cukup untuk umrohnya. Itu sudah cukup untuk umrohnya. Ini sudah jelas yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian satu hadis lagi, kata beliau, an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'i alladhi afadha fi, rawahul khamsah illa Tirmidzi wa sahahul Hakim. Masya Allah, ini terkait dengan pembahasan kan sebelumnya kita sudah sebutkan di pembahasan orang yang umroh dulu baru haji nanti masuk di ibadah haji. Kan kita sudah jelaskan ketika tawaf sunnah itu di 3 pertama kita berlari kecil, 4 berikutnya kita berjalan biasa. Apakah itu juga berlaku sama ketika kita tawaf ifadah, tawaf terakhir setelah lempar jumrah, cukur atau menyembelih kemudian ke Mekah, tawaf ifadah? Apakah di tawaf ifadah itu sama dengan tawaf sebelumnya? Iya, itu pertanyaannya. Nah, ini haditsnya. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlari kecil di 7 yang beliau ifadah padanya. Jadi tawaf ifadah ini di hari 10 Dzulhijjah itu Nabi tidak melakukan lari kecil. Kenapa disebutkan hikmahnya sebenarnya di hadits yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama sekali datang ke Mekah, itu penduduk Mekah bilang akan datang kepada kalian orang-orang Yasrib. Muhammad bersama temannya. Orang-orang Madinah, nama lainnya dulu Yasrib. Mereka telah ditimpa oleh wabah Yasrib. Karena dulu Madinah tidak ada seorang pun yang masuk di sana kecuali pasti sakit panas. Memang penyakitnya, wabah penyakitnya di Madinah. Hanya saja Nabi sudah meminta kepada Allah untuk dipindahkan penyakit itu, sehingga sekarang orang datang tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang sakit. Jadi mereka katakan seperti itu. Ketika Nabi tiba mau tawaf, maka belum berlari untuk membantah mereka itu bahwa kami adalah kuat. Kami adalah kuat, bukan orang-orang yang sudah lemah sakit karena penyakit yang ada di Madinah. Ya, itu hikmahnya di awal datang. Di yang kedua, dinukil oleh Ibn Abbas, Nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak melakukan itu. Ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Hakim, dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa sunnah berlari kecil
itu pada dasarnya untuk tawaf 3 pertama, tapi di tawaf terakhir kita berjalan biasa. Kita berjalan biasa. Ini beberapa hadis yang banyak kita baca karena kandungannya singkat. Nanti lagi kita masih ada ini, ya, hadis-hadisnya yang belum sebutkan. Masih ada tawaf wada dan yang lainnya. Setelah itu langsung masuk nanti di bab al-fawat wal ihsar, orang yang ditahan dari haji. Orang yang ditahan dari haji tidak mampu untuk sampai ke Mekah. Iya, tidak mampu untuk sampai ke Mekah. Kita masuk tanya jawab. Silakan Pak Haji Idrus. Waalaikumsalam. Ingin tanyakan apa ada beda pahalanya syukur gundul dan sekedar saja mengumpulkan. Beda Pak. Kan Nabi mendoakannya 3 kali. Orang yang cukur biasa diingatkan belum masukkan dalam doanya. Itu menunjukkan lebih utama cukur gundul daripada cukur pendek ketika kita berhaji. Yang kedua, bagi petugas haji setelah selesai tawaf kemudian tahallul, belum bersyukur karena mendesak pekerjaannya, dia tinggalkan dulu, menunda. Apa bisa menunda beberapa waktu atau tidak boleh? Boleh Pak, tidak apa-apa. Boleh dia menunda, kan sudah tahallul awal. Kapan 2 saja dia lakukan itu 3, bisa dia lempar kurban, sudah halal. Boleh dia buka pakaian ihramnya pakai pakaian biasa. Yang ketiga, lempar jumrah. Seseorang yang sudah siap dengan batu-batunya, tiba-tiba waktu melempar hilang 2. Apa bisa ilustrasi saja atau tidak apa-apa, tidak usah, hanya 5 saja? Pertama kita katakan cari batunya, itu yang kita katakan. Setelah dia cari dan dia tidak dapat, maka boleh hanya lempar yang ada saja. Tidak perlu dia pura-pura melempar tapi tidak ada yang dilempar. Tidak perlu. Masuk dalam ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan tidak perlu ganti dengan sandal. Kesebagiannya kan kalau dia hilang batunya dia ganti dengan sandal. Jadi dia lempar lagi dengan sandal. Tidak perlu. Iya. Ini hasil bacaan di buku Quran hadis. Hadis Bukhari 2520, hadis Muslim 1718. Saya tidak bisa baca karena gundul. Kalau yang lain gundul saya hafal. Aku saya tahu. Artinya, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dalam kurun amal yang tak ada perintah kami atasnya, maka perbuatan itu tertolak. Apa korelasinya dengan penetapan waktu hari Idul Fitri atau Idul Adha yang berbeda? Mohon penjelasan. Baik. Jadi hadis yang Pak Haji Idrus sebutkan itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak ada amalan itu dari tuntunan kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Hadis ini adalah hadis besar dan sebagai kaidah umum dalam syariat bahwa dalam beramal itu harus mutabaah. Karena syarat beramal itu 2, Pak. Pertama harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua harus mutabaah. Ikhlas dalilnya sangat banyak. Ada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu dalil ikhlas.
Ya, syarat kedua harus yang Nabi ajarkan. Dalilnya adalah itu hadis yang Bapak sebutkan. Siapa yang melakukan amalan tidak ada dari kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Semua amalan yang Nabi tidak ajarkan, maka ditolak, tidak diterima, walaupun pelakunya ikhlas. Walaupun pelakunya ikhlas. Iya. Terkait dengan yang kita sebutkan tadi itu, bagaimana dalam menetapkan hari raya. Dalam menetapkan hari raya, sebenarnya Nabi SAW sudah menggariskan bahwa beliau katakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena melihatnya, melihat bulan, dan berhentilah berpuasa kalau juga kalian sudah melihat bulan. Itu berid ketika kita sudah melihat bulan. Ini ajaran Nabi SAW dalam melihat, dalam menentukan id, dengan melihat bulan, dengan melihat bulan. Oleh karena itu sepakat, tidak ada silang pendapat dalam ulama fikih, seorang itu berpuasa kalau dia lihat bulan, berid kalau dia lihat bulan. Dan kalau dia tidak lihat, maka boleh tempuh cara kedua, menggenapkan bulan menjadi 30. Karena Nabi SAW melanjutkan hadisnya tadi itu, fa in gummiya alaikum fa kuddiro salasina. Kata Nabi, kalau ditutup bagi kalian maka takdirkan jumlah bulan itu 30. Karena Nabi juga telah menunjukkan dengan tangannya terkait dengan bulan, asyharu hakada wa hakada wa hakada. Jadi yang ketiga, belum tekuk jaring satu jaring. Bulan itu segini, segini berarti 10, 20 berarti, dan segini berarti 29. Itu bulan 29. Kalau ditutup awan baru kita genapkan. Artinya berarti kalau kita lihat, tidak bolehlah kita puasa kalau kita lihat bulan. Ini dua cara dalam menetapkan hari Id. Dua cara dalam menetapkan hari Id, melihat bulan atau menggenapkan bulan. Cara ketiga adalah dengan hisab, menghitung. Nah, ini cara yang meletakkannya adalah biar manusia. Tentunya bisa salah, bisa benar. Tidak boleh kita berpegang dengan itu, dengan ilmu hisab untuk menentukan hari Id. Karena menetapkan orang manusia. Sementara bulan ini Allah. Bulan ini Allah yang kasih lihat dan Allah yang tutup. Allah yang tutup. Dan ini Pak sebenarnya yang dilakukan sudah dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat, bahwa mereka berpuasa melihat bulan, tidak berpuasa kalau sudah melihat bulan. Bahkan sudah terjadi perbedaan dari dulu begitu. Di zaman Muawiyah masih banyak sahabat yang hidup belum lihat bulan lebih duluan daripada penduduk Madinah. Muawiyah kan di Syam. Muawiyah di Syam, dia lihat bulan lebih duluan, sehingga beda idnya dengan penduduk Madinah. Sampai hal itu kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas bilang, begitulah sunnah Nabi. Begitulah sunnah Nabi. Ya kita ikut karena kita lihat. Ini bukan hal yang baru Pak. Kalau berbeda antara Indonesia dengan Mekah, Madinah, itu sudah terjadi dari dulu. Dan yang terjadi pada masa sahabat, mereka berpuasa atau berbuka, berid, itu karena melihat bulan, bukan karena negara lain sudah berpuasa atau berid, bukan. Iya, itu yang mereka. Makanya dalam hal itu saja yang ditetapkan. Nabi cuma dua itu saja. Maka yang menetapkan dengan yang lain itu tertolak. Kalau kita praktekkan hadis tadi. Kalau kita praktekkan hadis tadi, ditambah lagi yang meletakkannya manusia. Bisa saja salah hitungannya. Bisa saja benar. Iya, kalau benar alhamdulillah, tapi kalau salah, itu kan dia yang salah. Kalau kita yang ikut tidak salah, tidak dapat dosa. Tapi yang mereka menetapkan itu berdosa karena mereka tahu.
Kalau tidak benar, tidak alhamdulillah. Ada pertanyaan? Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak. Pekan yang lalu Ustaz, saya mau membacakan hadis, tapi hanya dua yang terkait sama Allah. Ada hadis yang Ustaz pertanyakan, siapa perawinya? Hadis rawal siapa? Saya tanyakan, apakah hadis ini dhaif? Betul. Saya ulangi hadis ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat seseorang untuk memimpin suatu kelompok masyarakat, padahal di kalangan mereka masih ada orang yang lebih diridai oleh Allah daripada orang yang diangkat itu, maka sungguh dia sudah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Lalu Ustaz tanyakan siapa? Ini saya sudah dapat Ustaz. Hadis rawahu Muslim dan Al-Hakim. Saya kutip. Kami baca Al-Majid, Quran terjemah dan tajwid warna surat ke-43 As-Sufur halaman 495. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, kalau kita sudah dapat itu dari Muslim, alhamdulillah. Jadi hadis ini sah. Iya, kan tidak perlu ditanyakan Pak kalau Muslim. Iya, kalau ketika dibilang ini riwayat Bukhari, ini riwayat Imam Muslim, itu tidak ditanya lagi, sahih enggak? Bahwa itu karena disepakati oleh kaum muslimin untuk menerimanya. Kalau Bukhari Muslim. Terima kasih banyak. Hadis kedua Ustaz. Ma'mar bin Abdullah meriwayatkan bahwa setelah Rasulullah menyembelih hewan kurban di Mina, beliau menyuruhku agar mengguli rambut beliau. Hadis rawahu Ahmad dan Tabrani. Tadi dijelaskan, sudah jelas. Betul, alhamdulillah. Berarti itulah tadi urutannya. Iya. Nabi melakukannya tadi itu maksudnya. Jadi beliau lempar jumrah, sembeli, baru cukur. Urutannya. Ini tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk mengguli rambutnya. Perempuan hanya cukup memendekkannya. Hadis rawahu Abu Dawud. Jelas juga. Ketika saudara perempuan saya mengerjakan haji, saudara perempuan saya perempuan dan adik saya, itu rambutnya saudara perempuan saya Ustaz, itu di bawah pantat sakit panjang. Ketika dia pulang, sepertinya tidak ada yang dipotong. Bagaimana ini? Tapi kita sudah tanya, kau potong nggak itu rambutmu? Dia potong. Nah, itu aman berarti. Iya. Kan bukan yang kita lihat Pak, yang dia lakukan. Alhamdulillah. Apakah perempuan itu rambutnya itu mahkota? Ataukah aurat? Aurat Pak. Aurat. Oh, iya. Terima kasih banyak. Ini hadis yang saya bacakan ini Ustaz. Mudah-mudahan jawabannya jelas. Apabila orang mukmin melihat dosanya bagaikan gunung yang nyaris jatuh menimpa dirinya, sedangkan orang munafik ketika melihat dosanya bagaikan seekor lalat yang ia usir lalu terbang. Hadis rawahu Muslim. Apa maksudnya? Maksudnya Pak, orang mukmin itu memandang dosanya itu besar walaupun kecil. Karena keimanannya. Karena pembesarannya kepada Allah, dia menganggap dosa kecil seperti besar. Sementara orang munafik karena tidak ada keimanannya, dosa besar bagaimanapun dia anggap kecil. Karena tidak adanya keimanannya. Itu Pak maksudnya.
Terima kasih banyak. Terakhir. Masih ada ya? Ya. Insyaallah. Tapi ini berkali saya jawab, hanya saya mau bertanya apakah sah hadis ini atau tidak. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 penghapus dosa dan ada 3 derajat yang meninggikan seorang muslim. Serta ada 3 penyelamat orang-orang dan juga ada 3 yang menghancurkan kehidupan seorang muslim. Dan ada pun 3 yang menghapuskan dosa, yaitu menyempurnakan wudhu, menunggu datangnya waktu salat, dan pergi berjalan kaki ke masjid untuk salat sunnah. Adapun 3 derajat yang meninggikan muslim, memberi orang-orang makan, mengucapkan salam, dan salat malam ketika orang-orang yang terlelap tidur. Adapun 3 yang menyelamatkan, yaitu berlaku adil ketika senang ataupun emosi, budaya hemat baik ketika kaya maupun miskin, dan takut kepada Allah baik saat sendiri maupun bersama orang. Adapun 3 yang menghancurkan, yaitu kikir yang terus diikuti hawa nafsu yang mengengkang dan bangga terhadap dirinya sendiri. Al-Sawab Basar dan Dar. Betul. Sahih. Yang saya tanyakan di sini, sedikit saya tahu. Berlaku adil ketika senang ataupun emosi. Itu. Maksudnya yang gini, Pak. Ini kan perkara yang menyelamatkan. Berlaku adil saat senang dan emosi. Orang kan kadang kalau senang mudah berlaku adil, tapi kalau emosi susah. Makanya ketika mampu dia mengekang dirinya di situ, maka menyelamatkan. Jadi kalau begitu, Ustaz, berat jadi hati. Berat. Makanya itu saya tidak mau jadi hati. Alhamdulillah. 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 Silakan Pak. Alhamdulillah. Terkait tadi perkara hisab, salah satu perkara hisab kan ini yang diterapkan oleh saudara kita di taruhlah di ormas lain. Salah satu ustadz besarnya mereka berpendapat bahwa perkara hisab ini adalah bagaimana pentingnya kita berilmu pengetahuan. Kemudian ustadz ini ditanya, antum bersandar kepada dalil yang mana? Kemudian ditanya, kemudian menjawab, salah satu dari ayat yang disandarkan dengan perkara ini adalah Iqra, bacalah. Sehingga banyak para ulama tafsir yang dari saudara di ormas sebelah, kelompok sebelah, menafsir bahwa Iqra, bacalah ini adalah salah satu gambaran bagaimana tentang pentingnya kita berilmu pengetahuan. Itu bagaimana Ustaz? Kita tanya Pak lagi, apakah Nabi tidak tahu itu ayat? Abu Bakar tidak baca, sehingga kenapa dia tidak hisab padahal dia tahu itu ayat? Apakah Umar tidak tahu? Nah, apakah Utsman tidak tahu? Ali lah yang paling panjang kepemimpinannya. Utsman paling panjang kepemimpinannya 12 tahun. Tidak tahu itu ayat. Nah, dia yang kumpulkan mushaf. Kenapa tidak pakai berdalil? Ya kan? Para ulama kita hanya menyatakan ayat tadi itu Pak, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ini ayat 5 pertama di surat Al-Alaq, surat Iqra. Nabi hanya katakan nubitu bikra, saya diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Jadi ayat ini itulah Nabi diangkat menjadi nabi. Sebelumnya belum manusia biasa. Ketika itu turun 5 pertama, terangkatlah beliau jadi nabi. Dalil kedua Pak. Dalil kedua ini ayat menunjukkan keutamanya berilmu. Karena Nabi disuruh bacalah. Yang disebutkan pertama kepada Nabi, baca, keutamaan berilmu. Dari mana? Hisab. Sangat jauh kalau kita bilang bahwa dengan ayat ini kita disunahkan, disyariatkan untuk hisab. Sangat jauh, itu dipaksakan. Itu terlalu dipaksakan. Seperti itu. Jadi kita tanya balik, ya kan? Kita tanya balik. Ketika dia bilang, iya Nabi tidak tahu, sangat besar.
Nabi kan yang paling tahu dari Allah. Tapi ketika dia bilang Nabi tahu itu ayat, tapi Nabi tidak lakukan, maka kita bilang, apakah tidak cukup kita sebagai umat Muhammadi, umat Nabi Muhammad, apalagi dibilang Muhammadiyah. Nah, kan Muhammadiyah itu kan Pak, penyandaran kepada Muhammad. Kalau kita umat Muhammad, bahkan kalau bisa jangan menggaruk kecuali Nabi garuk. Apalagi mau menetapkan besarin. Nah, jadi kita tanya balik, apakah tidak lebih baik kita cuma cukupkan dengan yang Nabi ajarkan, yang Nabi anjurkan, daripada kita mengambil lagi hal yang kita adakan. Ini kan syariat. Oh, itu kan dulu Nabi belum maju. Syariat Pak, kan untuk alam semesta, dari Nabi sampai hari kiamat. Bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan ajam. Di antara khutbah Nabi yang tidak saya baca tadi Pak, di antara khutbah Nabi di Mina, ini yang menarik, dan ini haji terakhirnya Nabi, supaya kita selalu ingat ini khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Ketahuilah wahai sekalian manusia, Rabb kalian, sembahan kalian itu satu, sama. Wa inna abakum wahid, bapak kalian satu juga, Adam. Ala la fadla li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bittaqwa. Ini di antara khutbah Nabi ini. Ketahuilah, sesungguhnya Rabb kalian satu, Bapak kalian satu, dan ketahuilah tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan dengan ajam. Tidak ada kelebihan orang ajam non Arab dibandingkan dengan Arab. Tidak ada kelebihan yang berkulit merah dibandingkan dengan yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam dibandingkan dengan berkulit merah, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Ini kan syariat. Khutbah di haji Nabi terakhir, pulang belum dah haji lagi, meninggal. Karena ini belum berhaji di tahun 10 Hijriah, tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata kepada para sahabat, aballaqtu, apakah saya sudah sampaikan? Karena ini di haji inilah turun ayat di Arafah, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di haji terakhir ini turun ayat ini. Pada hari ini kata Allah, ini di hari Arafah, hari Jumat turunnya. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah cukupkan nikmat kalian, nikmatku atas kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Situ Nabi berkhutbah di sini. Apakah saya sudah sampaikan? Kata para sahabat, sudah sampaikan. Dan Nabi bilang, liuballigh asyahid al-ghaibah. Hendaklah orang yang hadir sekarang ini datang haji menyampaikan yang tidak datang haji. Menyampaikan yang tidak datang haji. Artinya ini sudah cukup, sudah sempurna. Kita tidak butuh lagi cara lain. Syariat Islam cukup untuk zaman kapanpun. Zaman kapanpun. Jadi kalau dia menjawab, ini karena ada sekarang, tidak ada dulu. Tidak ada dulu. Nah, ini bahaya ucapan seperti itu. Nih ya, paling sedikitnya berarti Nabi dia tuduh Nabi berkhianat. Masih ada Nabi tidak sampaikan. Padahal Nabi sudah tanya, apakah saya sudah sampaikan? Kata para sahabat, saya sudah sampaikan. Engkau sudah sampaikan. Datang kita, ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan, kita disyariat. Iya. Sebagian orang bilang, Robku kasih tahu saya lewat mimpi. Ya, kita siapa dapat mimpi? Iya. Syariat itu bukan lewat mimpi, lewat wahyu. Itu pun harus Nabi, bukan mimpi orang sembarang.
harus nabi yang ada dalilnya. Kalau mimpi orang soleh betul, tapi bukan wahyu, tidak harus dilakukan karena bukan syariat. Bukan syariat. Seperti itu Pak Salim. Saya tambah sedikit. Sehubungan dengan tadi khutbah Rasulullah, kewajiban di terakhir yang dilakukan. Saya tanya, saya punya cucu perempuan kelas 1 SD. Saya tanya, tidak ada yang ngajar. Saya tanya, siapa Tuhan? Allah. Siapa itu Allah? Esa. Kenapa Esa? Bukan 1, bukan 2, apalagi 3. Jadi Masya Allah, mantap. Apa cita-citamu? Saya mau jadi dokter. Sejak kapan kau bercita-cita begitu? Sejak umur 2 tahun. Sampai beliau haji terus. Kalau saya ceritakan. Masya Allah. Tolong anaknya itu dibuatkan rekening. Nah, Masya Allah. Jadi saya sampaikan kepada orang tuanya. Ini menyampaikan permintaan daripada beliau. Bukakan rekening. Masya Allah. Jadi sudah buka ini Pak? Makanya Bang Pada. Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Iya. Itulah fitrah namanya Pak. Fitrah. Jadi kan setiap yang lahir itu Pak di atas fitrah. Orang tualah yang membawanya kemana. Ketika belum rusak ini fitrahnya, maka seperti itulah jawabannya. Seperti itulah jawabannya. Kalau besok Ustaz mau menampilkan sepunya cucu itu bisa. Insya Allah. Semoga ada. Kita tanya langsung. Masya Allah. Jangan hanya dibuat-buat saja ini lagi-lagi. Tapi aman itu Pak. Percaya Pak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan karena sudah adzan. Hanya dapat 1 dari Pak Salim selain 2 haji. Iya, alhamdulillah. Haji Husni tidak ada ya. Makanya tidak ada. Baik. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.